terus suka bingung, mimpi buruk, nanti itu akan berakibat saat nanti dia menikah, suaminya pulang terlambat sedikit, kaget. Nah itu kan akan curigaan juga masalah itu nanti untuk kehidupan rumah tangga. Betul. Pikiran sempit, emosional belum stabil. Betul. Dimana hubungan satu sama lain tuh mudah untuk rapuh, untuk tidak berlanjut. Gampang tergoda. Terombang-ambing, ya tergoda. Habis itu terjadilah tadi sakit hati, kata dokter Inge juga. Sakit hati, terus juga terjadilah ingin balas dendam. Dia pasti akan mengalami kecemasan. Depresi, ketakutan sendiri, takut sendiri, gangguan tidur, ya itu apa kaitannya ya dengan seksual dia? Ya tentunya nanti saat dia sudah menjalin hubungan dengan misalnya udah menikah, nah itu akan terbawa terus. Hai Pinusian, selamat datang di Kedai Pinter, satu-satunya program edukasi seksual kolaborasi antara pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina, mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu. Karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Nah, apa sih tema kita pada episode kali ini? Episode kali ini kita akan membahas tentang revenge porn. Apa itu revenge porn? Bagaimana revenge porn terjadi? Kita akan membahas lebih dalam lagi tentunya dengan pemateri kita Ibu Dr. Inge Setio Arianto, founder dari founder dari Perempuan Sadar Vagina. Maaf ya Bu Dokter, jangan ngambek. Biasa, kesempurnaan Tuhan, kekurangan milik Bunda Dorce. Dan juga ada bintang tamu atau narasumber kita dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, Kakak Adnan Ahmad. Halo, Bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenalin dulu dong ke Pinusian nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalin, saya Adnan dari ISMKI Wilayah 2. Saya sebagai staff dari Community Empowerment dari salah satu bidang di ISMKI. Kalau dari ISMKI itu sendiri adalah organisasi tertua dan terbesar yang ada di Indonesia. Dia tuh organisasi yang membawahi seluruh FK, kurang lebih ada 90 institusi yang ada di Indonesia gitu. Jadi seluruh FK dari Sabang sampai Papua itu diwadahi oleh ISMKI gitu. Sabang sampai Papua? Ya, oh udah bukan Merauke lagi ya? Merauke. Gue pikir masih Merauke, itu udah Papua dia sekarang beda. Wah, pokoknya sibuk banget dong berarti ya? Wah iya, lumayan. Ya. Banyak kegiatannya kalau untuk di departemen saya sendiri. Oh gitu. Kalau Bu Dokter gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah, selalu. Sehat, always ya? sehat. Jangan sakit Bu Dokter, karena pasiennya butuh Bu Dokter ya, termasuk saya. Oke, kita bahas tentang revenge porn. Adnan dari ISMK ini yang sibuk banget, apa yang kamu ketahui atau yang kamu pahami tentang revenge porn? Ya, kalau dari kosakatanya itu sendiri, revenge itu adalah kalau kita ambil dari verb atau bentuk sebuah kata sifat, itu adalah balas dendam. Dan porn itu ya sebuah tindakan yang asusila atau porno gitu. Oke, porno. Jadi ya kegiatan atau sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan menyebarkan sebuah konten, video, foto, kegiatan asusila tersebut atau sedang melakukan kegiatan porno tersebut tanpa persetujuan dari kedua pihak gitu. Mungkin dari pihak yang melakukan, kan pasti kalau porno kan ada dua pihak yang melakukan. Betul. Ya mungkin dari pihak, nggak cuma dua, biasanya juga ada. Oh iya. Bisa 3, bisa 4 ya. Pokoknya ya, itu dari dua lah ya. Ya dari dua itu dan atas dasar balas dendam tadi. Oke, sakit hati, salah sakit satunya. hati ataupun ya ada banyak mungkin selingkuh atau apa gitu. Oh gitu, jadi disebarin nih? Iya disebarin. Foto, video dan Aduh, ke sosial media. itu bahaya ya? Mungkin. Serem gitu. ya? Serem juga. Aduh, makanya kalau mau ngapa-ngapain jangan divideoin. Ini tipsnya. Iya siap. Oke, biasanya motif apa sih yang jadi penggerak seseorang melakukan revenge porn nih, Bu Dokter? Motifnya apa? Kenapa kok dia melakukan revenge porn gitu? Yang pertama, saya sepakat dengan tadi yang dijelaskan oleh Kak Adnan dari ISMKI Wilayah 2, betul ya Kak ya? Sebagai upaya balas dendam. Balas dendam. Misalnya diputuskan atau mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan harapan. Betul sekali. Oke, di luar ekspektasi. Iya, ekspektasinya. Yang kedua, dengan tujuan mengintimidasi, ngancam. Saat yang bersangkutan nggak mau mengerjakan apa yang diinginkan. Misal si pelaku ini minta untuk melakukan lagi. Oke. Ya si yang korban ini udah bertobat ini. Udah perih gitu kan? Ya, amat ya. Nanti saya sebarkan. Oh, ayo nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kalau nggak, mau sebarin nih, gitu ya Bu Dokter ya? Yang ketiga memeras, biasanya untuk dapat uang, dapat Oh jabatan, iya, dapat banyak banget itu. Betul. jabatan keuntungan pribadi lah intinya. banyak, makanya nanti ya Kak Adnan.
Kan pejabat nanti dia nih, amin. Amin. Menteri Kesehatan mana tahu. Amin. Hati-hati loh. Yang keempat untuk mempermalukan. Ya. Mempermalukan korban. Dan yang terakhir untuk merusak hidup korban. Hati-hati. Kan banyak kan sekarang calon legislasi, calon dan lain-lain dijebak dengan perempuan, dijebak dengan laki-laki untuk merusak. Bahkan dia ketika seorang laki-laki sudah punya pangkat jabatan tinggi bisa langsung jatuh gara-gara revenge porn. Ini, betul. Nah, untuk Adnan nih, apa sih pandangan Adnan terhadap revenge porn yang banyak terjadi di usia remaja? Kan zaman-zaman sekarang nih, bocil-bocil sekarang nih, pacarannya kelewat batas nih. Iya, betul. Udah Umi Abi lah panggilannya, ya kan? Gimana Umi ya? Abi. Mama juga. Adnan, Nah, remaja ya, tentunya ada kasus ya belakangan ini yang terutama waktu kemarin di Pandeglang itu. Pandeglang Banten. Pandeglang Banten di mana mereka melakukan sebuah hubungan seksual dan tentunya ada revenge porn di situ. Di mana salah satu pelaku ini ingin menyebarkan videonya. Nah, itu tentunya saya sebagai remaja mewakili mungkin remaja yang luas juga merasa sedih karena balik lagi kalau bisa ditarik dari akar permasalahannya itu bisa terjadi kalau misalnya pada remaja itu sex before married. Jadi dia melakukan seks sebelum married. Sebelum menikah. Nah, sebelum menikah dan mungkin merasakan kenikmatan di situ dan ingin mendokumentasikan di situ. Oh, dipikir foto keluarga. Ya makanya di situ. Dan juga setelah itu ya namanya juga masih remaja, masih anak muda di mana pikirannya sempit. Pikiran sempit, emosional belum stabil. Betul. Di mana hubungan satu sama lain tuh mudah untuk rapuh, untuk tidak berlanjut. Gampang tergoda. Terombang-ambing, ya tergoda. Habis itu terjadilah tadi sakit hati kata dokter Inge juga sakit hati, terus juga terjadilah ingin balas dendam. Nah, itu makanya remaja itu pendidikan seksualnya tuh rendah gitu loh. Jadi itulah kenapa pentingnya pendidikan seksual di usia remaja, pendidikan mengenai sex before marriage itu di mana itu sangat bahaya untuk mungkin dari seksual itu sendiri, dari psikologi dan juga dari korban maupun pelakunya gitu. Oh gitu. Nah, Bu Dokter, apa ada faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan revenge porn pada orang lain jika dilihat dari segi medis nih atau psikologi? Ada nggak sih? Ada. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari pelaku revenge porn, kalau kita lihat itu biasanya rata-rata mereka satu mempunyai sifat psikopat. Katanya teman-teman minggu lalu kita undang Kakak Paujan dari SMKI Wilayah 2, itu namanya gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan. Psikopat. Berarti ada masalah dengan kejiwaan. Yang kedua, dia mempunyai mental yang kurang stabil sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan. Aduh. Jadi sekali lagi mental health itu penting. Penting ya. Dan yang pasti yang nomor 3 suka mendominasi. Suka mendominasi. Jadi 3 itu kalau misalnya kita mau lihat pelaku tuh biasanya seperti apa ya itu. Oh gitu. Psikopat, nggak bisa menerima kenyataan dan suka mendominasi. Tapi ujung-ujungnya bisa masuk ke jalur hukum nggak sih? Loh ya pasti. Pasti. Karena ada undang-undang ITE juga, menyebarkan pornografi, pornografi dan segala macam. Betul. Nah, Adnan, seberapa besar sih dan apa saja dampak yang akan dialami oleh korban revenge porn? Untuk dampaknya sendiri mungkin yang paling kerasa adalah dampak psikologinya. Psikologi. Psikisnya itu terganggu. Oh, pasti. Ya tadi remaja di mana kondisi emosional belum stabil, mental belum stabil, kata dokter Inge, di mana ya mudah untuk terombang-ambing, mudah untuk depresi dan pada akhirnya bunuh diri itu. Itu yang end stage atau stage akhir dari dampak si revenge porn ini gitu. Selain untuk korban ya? Iya, untuk korban. Selain korban. itu juga ada trauma berhubungan dengan orang lain, kayak misalnya dia udah mempunyai hubungan dengan pacarnya tapi pacarnya itu melakukan revenge porn. Ya pada saat itu ya untuk kedepannya mungkin dia tidak ingin berhubungan lagi atau bahkan ingin sama gitu loh. Itu bisa pengen begitu juga. Iya, pengen kayak gak mau berhubungan dengan perempuan tapi atau tidak ingin berhubungan dengan laki-laki, malah ingin berhubungan dengan sesama jenis. Itu ada dampaknya ke situ juga. Dampaknya ke situ juga. Takut juga tadi hubungannya, takut memulai hubungan baru dengan orang lain. Itu kan kita sebagai manusia, sebagai manusia pada umumnya ingin dong berhubungan dengan lawan jenis gitu ya. Iya, sesama manusia dong. Iya, pasti dong. Nah, terus juga cenderung lebih menutup diri, dia mungkin lebih sering di kamar. Jadi introvert. Introvert, tidak ingin cerita ke orang lain karena ada dasar rasa rasa malu, rasa malu di dalam dirinya. Selain itu juga
tadi depresi dan bunuh diri itu yang paling parah dari dampak dari revenge porn. No, don't do that. Nah, Bu Dokter, kalau dari segi trauma nih, trauma seksual, apa dampak yang paling menonjol yang akan dialami korban dari trauma seksualnya? Oke. Dia pasti akan mengalami kecemasan, depresi, Ketakutan sendiri. takut sendiri, gangguan tidur. Ya itu apa kaitannya ya dengan seksual dia? Ya tentunya nanti saat dia sudah menjalin hubungan dengan misalnya udah menikah, nah itu akan terbawa terus hal ini. Yang kedua, korban revenge porn juga gampang kaget. Oh, latah gitu? Enggak, beda. Ada apa misalnya Deg-degan sendiri. gampang kaget, terus suka bingung, mimpi buruk. Nanti itu akan berakibat saat nanti dia menikah, suaminya pulang terlambat sedikit, kaget. Nah itu kan akan curigaan juga. masalah jatuhnya. itu nanti untuk kehidupan rumah tangga. Betul. Nah, dan ini memang harus harus diterapi. Dan yang paling penting pada korban-korban revenge porn itu dia merasa bersalah, merasa meskipun pasangannya mungkin bisa menerima, tapi dia tuh merasa bersalah, terus nanti dia tuh juga takut apa? Takut nanti suaminya atau pasangannya melakukan hal yang sama. Dia khawatir begitu. Yang keempat, kita nggak bisa nutup mata. Untuk korban revenge porn, konsekuensi sosial masyarakat itu pasti ada. Oh iya. Saat kelak dia misalnya menikah, kelak misal nggak punya anak, misalnya nggak punya anak, lah itu nanti lingkungan dia, iya pantas nggak punya anak, wong dulu tuh dia ini berhubungan seks dulu waktu mudanya nakal. Apalagi kejadian revenge porn ini banyak juga sering dialami oleh beberapa public figure. Nah itu yang marak, jejak digitalnya ada segala macam, itu kan dampaknya akan kadang-kadang dikait-kaitkan dengan kehidupan seksual setelah nanti dia menikah. Nah nih Adnan, apa nih dampak atau hukuman yang pantas diterima oleh pelaku revenge porn? Oke. Nah, kalau dari perlindungan hukum atau undang-undang itu udah ada sendiri, udah ada undang-undang mengatur tentang kekerasan seksual, tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana ada di UU nomor 12 tahun 2022 yaitu di pasal 4 ayat 1 tentang kekerasan seksual berbasis online. Nah, di situ tercantum di mana kalau barang siapa yang menyebarkan, melakukan transmisi, perekaman segitu dan sebagainya itu dan menyebarkan itu dilakukan tindak pidana hukum. Selanjutnya di pasal 14 juga sama gitu. Nah, untuk undang-undang ITE sendiri juga ada di pasal 27 ayat 1. Di situ juga ada setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang melanggar kesusilaan itu juga bisa mendapat pasal. Berarti hukum. Double dong, pasal Iya, berlapis ya. Harusnya double. Di Permendikbud juga karena ada lagi. Iya, karena apa ya? Banyak. Balik lagi tadi karena ini lebih sering terjadi pada remaja di mana emosional belum stabil, juga ada Permendikbud juga mengatur di nomor 30 tahun 2021. Itu tentang tindak pidana kekerasan seksual juga, yaitu penanganannya, ada pelaporannya di situ Kemendikbud. Jadi Regulasinya. ada regulasinya ketika kita mendapatkan perlakuan seperti itu, kita bisa melapor. Dan ada lembaganya untuk melapor. Ada lembaga untuk melapor dan ya udah bisa ditindaklanjuti ke pihak berwajib ke hukum. Sedikit keluar dari ini sedikit. Kalau misalkan revenge porn itu malah justru komersilkan, itu makin parah nggak? Iya, makin parah. Videonya makin dijual gitu, mungkin dijadiin OnlyFans apa gimana yang Di deep web mungkin gitu ya? Iya, atau dibikin di video, disebarin, sekali dijual, itu gimana Bu Dokter? Ya, ada undang-undangnya juga kan? Ada undang-undangnya ITE itu. Undang-undang ITE tadi dan undang-undang menyebarkan konten pornografi. Itu. Dan apalagi nih Nan, apa hal yang harus dilakukan agar seorang remaja bisa menghindari dari revenge porn? Pertama, balik lagi itu dari lingkungan. Jadi kita harus menjaga pergaulan kita. Terus juga yang pergaulannya tentunya yang dampaknya harus positif gitu. Jangan pergaulan yang bergaul dengan positive vibes, jangan negative vibes gitu. Terus juga memperbanyak kegiatan positif seperti olahraga, organisasi gitu. Organisasi itu penting dan harus juga mengetahui apakah organisasi itu aman untuk perilaku kekerasan seksual tadi. Apakah kita dilindungi dari hal-hal tadi atau tidak. Kalau untuk ISMK sendiri kita udah ada MPA nomor 1 tahun 2020 tentang kekerasan seksual juga, di mana ISMK itu merupakan tempat yang safe place gitu, tempat aman untuk kita berkembang dan berorganisasi. Jadi
Itulah kenapa organisasi juga penting untuk terhindar dari hal seperti itu. Dan menyalurkan bakat dan hobi Iya, mungkin ya, menyalurkan kayak bakat, melukis, Iya, betul. atau fotografi juga, gitu-gitu ya, nyanyi atau apa gitu. Betul juga. Bisa banget ya. Seperti itu. Terus apa yang bisa masyarakat lakukan agar tindakan revenge porn ini tidak semakin berkembang? Apa kita fokus ke pelaku atau lindungi korban nih, Bu Dokter? Yang mana nih yang harus kita ini? Pelakunya atau korbannya? Kalau saya sih dua-duanya. Dua-duanya. Baik pelaku maupun korban, dua-duanya harus kita tangani. Oke. Nah, bagaimana ya caranya? Saya ke korban dulu nih. Gimana caranya biar nggak jadi korban empuk? Oke. Nah, jadi saya kalau boleh saya mau copas sedikit tadi yang disampaikan oleh Kakak Adnan nih keren banget. Saya kerjanya gampang hari ini. Tinggal copas dikit Iya, aja. enak banget. Pinter-pinter. Biasanya narsumnya artis gitu ya. Mikir ini saya. Banyak nanya mulu, sekarang jawab terus. Nah, jadi yang pertama untuk korban pastikan hindari pergaulan yang salah. Clear. Pergaulan bebas. Pergaulan yang salah. Yang kedua, jangan mengerjakan hal-hal yang sudah jelas-jelas salah. Ya, betul. Free sex berduaan dengan lawan jenis, ya dengan sejenis sih juga sih. Itu mah jelas-jelas salah, udah hindari. Yang ketiga, jangan pernah mau berpelukan, berciuman dan lain-lain di depan kamera. Jangan, di belakang kamera juga jangan. Iya. Ya. Kalau belum halal jangan. Nah, untuk korban sekarang ya. Untuk korban. Sekarang untuk korban. Kalau sudah terlanjur berbuat salah dan akhirnya jadi korban revenge porn, terus gimana? Pastikan untuk korban, laporkan tindakan tersebut langsung ke pihak berwajib. Jangan lagi ngikutin apa maunya. Kamu ini saya, kalau enggak nanti saya laporkan. Percayalah, itu enggak akan ada habisnya. Itu malah akan menambah bank informasi dia untuk menjatuhkan kita. Nah, saat dia tuh ngancam misalnya, kita yang bukti dong, dia tuh ngancamnya WA-nya tuh kapan ditulis, nanti saat kita ke pihak berwajib itu sudah ada capture, udah ada bukti-buktinya. Jadi jangan pernah ngiyain, nggak mungkin kita ngerjakan apa yang dia mau, nanti dia nggak ngancam lagi, nggak mungkin, pasti akan terus. Jadi udah langsung aja sekalian, kalau nggak sekarang kita buka-bukaan, kapan lagi? Tinggal tunggu waktunya, pasti akan kebuka kok. Ya sudah, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Korban bisa minta platform media sosial untuk menghapus foto atau video intim yang sudah cenderung disebarkan. Bisa kita minta, bergantung pada lokasi korban kita bisa minta. Kayak YouTube, Kita Google, bisa. segala macam. Iya, kita bisa minta. Dan yang terakhir, pastikan langsung putus hubungan dengan pelaku. Putus nomornya, kalau dia WA jangan dijawab, Blok jangan ditanggapin. Misalnya dia WA atau gimana DM, jangan dijawab, jangan ditanggapin. Misalnya takut kalau nggak ditanggapin nanti dia ngancam mau bilang ke saudara-saudara saya, lebih baik langsung ngaku aja ke orang tuanya. Ngaku ke saudara, saya udah buat salah. Cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Karena lebih baik kita mengakui Langsung dari speak kita up. langsung ketimbang orang lain yang Langsung speak menyampaikan. up. Kak J, saya mau nambahin Kak J. Apa itu? Makanya saya nih, alhamdulillah saya apresiasi tadi, saya senang banget tadi Kak Adnan sudah mengatakan bahwa kita sudah punya instrumen yang untuk melindungi korban. Instrumen, kita sudah punya instrumen, udah punya alat undang-undang, kita udah ada undang-undang, negara kita udah ada undang-undangnya, termasuk Kemendikbud sudah ada undang-undang untuk melindungi korban. Maka dari itu Kak, karena korban ini udah dilindungi, saya lebih suka mengambil istilah tuh NCII, non-consensual intimate image, bukan revenge porn. Karena kalau revenge porn itu korban ini cenderung punya salah juga, balas dendam. Jadi karena sudah ada instrumennya yang melindungi korban, ayo bareng-bareng kita sekarang pakai istilah NCII, non-consensual. Jadi menyebarkan konten yang berbau pornografi tanpa persetujuan. Jadi korban tuh betul-betul kita posisikan sebagai korban. Memang korban dan memang korban. Jadi kita ya, Bu Dokter, pakai ya. NCII. Kalaupun mau salah atau nggak salah itu kan objektif banget, ya kan hanya mereka yang tahu. Oke, Bu Dokter, kesimpulan dari episode hari ini tentang revenge porn. Silakan. Kesimpulannya yang tadi sudah kita bagikan, jangan pernah jadikan diri kita korban empuk. Clear. Korban empuk itu apa? Jangan kerjakan hal-hal yang salah. Yang sudah salah jangan dikerjakan. Free sex itu udah enggak, pokoknya free sex berdua-duaan dengan lawan maupun sama jenis sudah enggak. Mau alasan apapun. Alasan Kalau apapun. nggak sayang lu nggak pap tete gitu misalnya. Iya, Pokoknya enggak. benar. Ini kan namanya real. Iya, Ini real. Kejadian Iya. benar-benar. Akan mengancam juga itu. Mengancam. Yang kedua, lingkungan pastikan
harus bagus lingkungan Iya, kita. lingkungan Oke. positif. Pastikan lingkungan kita harus bagus. Jadi intinya jangan kita jadikan kita ini korban empuk. Dan kalaupun sudah terlanjur, langsung lapor ke pihak berwajib dan akui kesalahan kita langsung. Karena cepat atau lambat itu pasti akan ketahuan. Tapi kita udah depresi duluan. Kesimpulannya itu. Oke, intinya jangan takut untuk speak up. Iya. Kalaupun tidak mau speak up di sosial media, hubungi instansi atau lembaga-lembaga yang memang melindungi korban-korban revenge porn. Bagus ya Bu Dokter. NCII. NCII ya. Selalu ada ilmu di Kedai Pintar. Jangan lupa selalu tonton Kedai Pintar di pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina. See you.